وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwatal iman, pada pembahasan kita pekan yang lalu kita telah mengenengahkan pembahasan dari kitab Abwab Mukhtasarah fil Aqidah. Dalam pembahasan yang pertama, bab yang menjelaskan tentang apa itu Islam. Setelah pemaparan tentang hakikat daripada Islam yang tertuang dalam al-istislam, penyerahan diri kita kepada Allah bitauhid, dengan mengesahkan Allah, yaitu dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian tunduk taat kepada apa yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Tidak cukup hanya seseorang istislam kepada Allah, menjalankan perintah Allah di dalam ketaatan, menjunjung tinggi risalah dan syariat Allah, kalau dia tidak berlepas diri dari kesyirikan. Pada poin ini telah kita ketengahkan apa yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua kita tahu bagaimana penyerahan diri Nabi Muhammad kepada Rabb-Nya, yang semua kita meyakini bagaimana bentuk ketaatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita singgung riwayat dan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah melihat bagaimana ketaatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam qiyamul lail hatta warima qadamah, hingga bengkak kedua tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Ikhwatal iman, gambaran tentang lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri melakukan qiyamul lail. Kita sering mendengarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Saking panjangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam qiyamul lail, maka Nabi tidak pernah melakukan qiyamul lail lebih dari 11 rakaat. Fala tas'alu an husnihinna wa tulihin. Dikatakan oleh Aisyah ummul mukminin as-siddiqah binti Siddiq, jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Saking panjangnya salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi tidak berkesempatan dan tidak pernah punya waktu untuk melakukan salat malam itu lebih dari 11 rakaat. Karena begitu beliau menyelesaikan 11 rakaat, mendekati witirnya, sudah mendekati fajar. Kemudian ada riwayat ikhwatul iman yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika Abdullah ibnu Mas'ud bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena salah seorang istri Nabi adalah bibinya Abdullah ibnu Mas'ud. Begitu kegigihan para sahabat ingin melihat dan ingin belajar
tentang amaliyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kesendiriannya. Diceritakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, dia pun melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qama min firashihi. Dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam itu Nabi bangkit dan Nabi bangun dari tempat tidurnya. Thumma akhadha wudu'ah. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air wudu. Fatawadda'a. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil wudu. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Maka aku pun segera bangkit dari tempat tidurku. Lalu kemudian aku berwudu dan aku salat di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi melaksanakan qiyamul lail. Dari hadis inilah ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, para ulama berdalil tentang bahwasanya qiyamul lail boleh dilakukan secara berjamaah. Buktinya Abdullah ibnu Mas'ud salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis ini juga para ulama mengambil dalil hukum tentang apabila dua orang laki-laki salat, yang satu menjadi imam, yang satu menjadi makmum, maka sunnahnya berdasarkan hadis Abdullah ibnu Mas'ud, posisi makmum itu adalah di sebelah imam, bukan di belakang imam sedikit. Berdasarkan hadis Abdullah ibnu Mas'ud. Dan tepatnya di sebelah kanan imam, di samping, artinya sejajar dengan imam. Berdasarkan hadis Abdullah ibnu Mas'ud sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah menjelaskan juga tentang masalah ini. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala juga berdalil dengan hadis ini tentang hukum bagaimana jika makmum seorang laki-laki, dia sejajar dengan imam di sebelah kanan imam. Fa shallaitu ma'ah. Lalu apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Aku pun salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakmum kepada Nabi. Ketika di rakaat yang pertama, ikhwatal iman, Abdullah ibnu Mas'ud menceritakan, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan Al-Fatihah, wa waqafa 'inda kulli ayatin. Ketika membaca itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di setiap ayat surat Al-Fatihah. Kembali ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, Abdullah ibnu Mas'ud menceritakan, "Tsumma syara'a fil Baqarah." Setelah Al-Fatihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam syara'a artinya ibtada'a, memulai membaca dari awal surat Al-Baqarah. Setelah Al-Fatihah, amin, bismillahirrahmanirrahim, ya, tentu dengan sir dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi memulai dari awal surat Al-Baqarah. Alif lam mim. Terus dari awal surat Al-Baqarah. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, "Fadhanantu annahu yarka'u fi miyah." Aku mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ruku setelah ayat ke-100. Fatajawaza. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata sudah sampai ayat ke-100. Nabi enggak ruku seperti yang disangka oleh Abdullah ibnu Mas'ud, tapi Nabi lanjutkan dari 100 ke 101. Beberapa kali Abdullah ibnu Mas'ud menyangka setelah lewat ayat ke 100, dia mengira Nabi SAW mungkin akan rukuk di juz pertama. Bangkit kemudian di rakaat berikutnya baru baca sayaqulus sufa. Mungkin dia mengira seperti itu, tapi enggak lewat. Sampai akhirnya Abdullah ibnu Mas'ud mengira, fazanantu annahu yarka'u fi akhiriha.
Sampai akhirnya aku mengira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan rukuk dari rakaat yang pertama ini. Aku mengira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan rukuk di akhir surat Al-Baqarah. Kita semua mengetahui bagaimana panjangnya surat Al-Baqarah sebagai surat terpanjang di dalam Al-Quran Al-Karim. Masih perkiraan Abdullah ibn Mas'ud. Ternyata setelah habis surat Al-Baqarah sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat sampai akhir ayat. Abdullah ibn Mas'ud mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam akan rukuk. Wa syara'a fin nisa. Ternyata belum rukuk. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memulai dari awal surat An-Nisa. Itu masih di rakaat yang sama. Masih di rakaat yang pertama. Wa syara'a fin nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dari surat An-Nisa. Dari awal surat An-Nisa. Lalu setelah habis surat An-Nisa, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, disebutkan di dalam riwayat itu wa syara'a fi Ali Imran. Masih di rakaat yang sama, Nabi SAW kemudian menyambung dari surat Al-Baqarah ke surat An-Nisa, kemudian ke surat Ali Imran. 3 surat dalam satu rakaat. Dari hadis ini ikhwatal iman, dalam bab fikihnya para ulama menjadikan dalil pertama, tadi sudah kita sampaikan, bolehnya salat malam berjamaah. Yang kedua, posisi makmum jika laki-laki 1 orang, maka posisinya di sebelah kanan imam. Yang ketiga, ikhwatal iman, yaitu anjuran untuk membaca panjang di salat malam. Disunnahkan membaca bacaan atau ayat yang panjang di salat malam. Yang keempat, bolehnya membaca di dalam 1 rakaat, bolehnya membaca beberapa surat. Yang kelima, hukum yang ada di dalam ini ikhwatal iman, yaitu bolehnya membaca di dalam salat walaupun susunan ayat atau surat tidak berurutan seperti susunan Al-Quran. Rakaat yang pertama baca dari juz ke-20 misalnya. Rakaat yang kedua apalagi kemudian kita baca dari juz sebelumnya, silahkan. Karena dalilnya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Allah berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, kata Allah, faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah bagi kita untuk membacanya. Jadi tidak mesti harus sesuai dengan urutan Al-Quran. Mana dalilnya? Ini hadis Abdullah ibn Mas'ud. Nah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, saking panjangnya salat malam Nabi SAW seperti yang diceritakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Hatta waqa'a fi nafsi su. Saking panjangnya lelahnya Abdullah ibnu Mas'ud salat bersama Nabi SAW, dan saking panjangnya sampai-sampai kata Abdullah ibnu Mas'ud, tercetus di hatiku niat buruk. Dalam salat itu, ikhwatal iman, tercetus ada keinginan niat buruk. Ketika Abdullah ibn Mas'ud menceritakan ini, apa kata orang yang mendengarnya? Wahai Abdullah ibn Mas'ud, niat buruk seperti apa yang engkau maksudkan? Lalu dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, rasanya tidak tahan, aku ingin lari aja. Ingin mundur sholat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Abdullah ibnu Mas'ud mengurungkan niatnya tersebut. Tidak jadi dilakukan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Dia tetap sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana berputar-putar otak Abdullah ibnu Mas'ud, mengira-mengira Nabi SAW di dalam salatnya. Bahkan terlintas di hatinya ada keinginan ingin keluar, ingin cabut.
tapi tidak dilakukan. Makanya ikhwatal iman, hadis ini dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bab al-mujahadah fil ibadah. Bab yang menjelaskan tentang kewajiban kita berusaha. Ketika kita sholat, ingat tadi, oh ya, tadi kelebihan balikkan uang orang tadi, belanja tadi. Teringat, cepat kita hilangkan itu. Apa kata Nabi SAW? Apabila ada was-was di dalam salat kita, maka hendaklah kita yatanafas. Kita isyarat seperti meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Baca a'udzubillahi minasyaitonir. Kembali tarik hati kita, tata hati kita kembali untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan salat kita tidak batal. Ingatan, perkiraan, apapun. Bahkan kadang-kadang ikhwatal iman, seharian kita mencari barang yang hilang, kunci yang tidak ketemu dari pagi, ketika sholat baru ingat, oh iya, tadi waktu sebelum mandi kita gantung di atas pintu lemari. Kita sudah heboh mencarinya. Disitulah kadang-kadang ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, waswas syaitan merusak hati kita. Disinilah perlunya kita al-mujahadah, bersungguh-sungguh menata kembali hati kita, meluruskan hati kita kembali. Makanya Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini di bawah bab al-mujahadah fil ibadah, yaitu bersungguh-sungguh berjuang kita di dalam melaksanakan ibadah. Kembali kita kepada permasalahan kita. Tidak heran jika begini salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajar Nabi tidak bisa lebih 11 rakaat melakukan salat malam. Saking panjangnya. Bahkan lebih daripada itu ikhwatal iman, lebih dari apa yang tadi kita bacakan. Membaca Al-Baqarah sampai habis, terus pindah ke An-Nisa, pindah ke Ali Imran. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Wasabbaha inda kulli tasbih, wa kabbara inda kulli takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih, membaca subhanallah di ayat-ayat yang di sana beliau melihat anjuran untuk membaca tasbih. Di sela-sela ayat yang di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam kadangkala bertakbir, di ayat-ayat yang memicu beliau untuk bertakbir memuji Allah azza wa jalla. Wa yas'alullahal jannata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah surga ketika beliau sampai di ayat-ayat yang bercerita tentang surga. Wa ta'awwadza minan nar, dan Nabi SAW meminta ampun perlindungan kepada Allah dari azab neraka di ayat-ayat yang bercerita tentang neraka. Ini menambah waktu lagi. Jadi tidak heran kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sampai akhirnya seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sampai bengkak kedua telapak kaki Nabi SAW. Nabi yang begini amal beliau. Ketika beliau meninggalkan salah satu dari 3 kaki tadi, bagaimanapun Nabi istislam billahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, melaksanakan ketundukan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Seperti apa ketaatannya? Seperti yang tadi kita sampaikan. Tapi jika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pada beliau al-bara'atu minasyirki wa ahli, tidak ada upaya berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ini kita berbicara seandainya Nabi melakukan kesyirikan, apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalau tidak ada ini, tidak ada langkah untuk menjauh, menghindar dari kesyirikan, maka la yahbatanna 'amaluka, kata Allah kepada Nabi Muhammad, sia-sia amalmu. Amal yang tadi begitu banyak, yang hampir saja Abdullah ibnu Mas'ud tidak sanggup mengikutinya, itu akan sia-sia ketika
tidak ada langkah untuk berlepas diri dari kesyirikan. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, pada pembahasan kita bab selanjutnya adalah berkaitan dengan rukun Islam yang pertama, di mana pada pembahasan kita pekan yang lalu kita telah menyebutkan 5 rukun Islam berdasarkan dalil di dalam Al-Quranul Karim, dalam beberapa surat dan ayat, dan juga dari hadis Nabi SAW dalam hadis Jibril, seperti yang pekan lalu telah kita uraikan. Kita ambil poin yang pertama dari rukun Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Keyakinan kita, kesaksian kita bahwasanya la ilaha illallah. Yang ingin kita lihat di sini ikhwatal iman dalam pembahasan bab yang kedua ini adalah makna la ilaha illallah ini. La ilaha illallah juga disebut dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah disebut dengan kalimat tauhid, yang artinya ikhwatal iman secara susunan menurut kaidah bahasa Arab, la ilaha illallah, maka di sana ikhwatal iman ini secara kaidah bahasa Arab, yang bila orang Arab membaca la ilaha illallah, maka di situ ada khabarun mustatir. Dalam pelajaran bahasa Arab, di situ ada mubtada, di situ ada namanya khabar, keterangan. Maka dalam ungkapan kalimat ini, la ilaha illallah, secara zahir yang nampak, maka di situ tidak terlihat khabarnya. Karena khabarnya di situ mustatir, tersembunyi. Yang harus kita lihat apa yang tersembunyi tersebut. Kalau yang tersembunyi itu kemudian kita buka, maka inilah yang menjadi gambaran maknanya. Kalau kita buka yang tersembunyi tadi, kita tidak mengatakan, bukan kita mengatakan la ilaha illallah itu tidak sempurna. Sempurna. Ini jumlah mufidah. Kalau dalam ilmu nahunya, dalam kaidah bahasa Arabnya, ini kalimat yang sudah sempurna. Tetapi ada di situ yang tidak terlihat. Ini yang dinamakan dengan mustatir. Makanya kalau kita belajar kaidah bahasa Arab dalam ilmu nahwu, maka di situ mereka selalu mengatakan takdir dari sesuatu yang tersembunyi di sini. Kalau kita buka, maka itu yang menggambarkan makna la ilaha illallah. Ya, afwan. Kalau antum belum pernah mempelajari kaidah bahasa Arab, mungkin agak bingung untuk menjelaskan ini. Tapi intinya ikhwatal iman, susunan kalau kita lihat, saya tidak mengatakan, sekali lagi maaf, saya tidak mengatakan kalimat la ilaha illallah ini belum sempurna. Sempurna. Cuman di situ ada sesuatu yang tersembunyi, kabarnya. Makanya dikatakan la ilaha illallah artinya adalah la ilaha haqqun illallah. Ada kata-kata haqqun yang tersembunyi di situ.
Dalam bahasa lain, dalam ungkapan lain seperti dijelaskan oleh para ulama, la ilaha illallah, ilaha itu artinya ma'bud, sesuatu yang disembah. Ilah artinya ma'bud, yaitu yang disembah. La itu artinya tidak ada. La an-nafi, kita menafikan. Apa yang kita nafikan? Ilah, yaitu ma'bud, sesuatu yang disembah. Kalau kita katakan tanpa ada takdir hakun, tanpa ada kabar yang tersembunyi, maka kita akan mengartikan tidak ada yang disembah selain Allah. Sementara realita tidak bisa kita pungkiri. Ada enggak yang disembah selain Allah? Banyak. Bukan lagi ada. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah sangkakala, ada yang menyembah macam-macam. Bahkan kita tahu hewan pun disembah. Makanya di sini kalau kita tidak menjelaskan bahwasanya di sana ada keterangan yang disembunyikan, yaitu kata-kata hak, maka kalimat ini sesungguhnya bertentangan dengan realita yang kita lihat dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita maknakan, dan ini difahami oleh orang-orang yang memahami bahasa Arab, mereka faham. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan kepada Quraisy, ya ma'syara Quraisy, qul la ilaha illallah, mereka faham. Karena maknanya di situ adalah tidak ada yang diibadati hakun dengan cara yang benar. Bukan hanya sekedar mengatakan tidak ada yang diibadati selain Allah. Buktinya ada. Ada Lata, ada Uzza, ada Manna. Tapi ketika mereka paham dengan susunan itu, mereka mengerti bahwasanya mengibadati Lata, Uzza, Manna dan berhala-berhala mereka itu tidak hak, tidak benar. Kenapa? Karena al-ma'budul haq, yang diibadati dengan benar itu illallah. Yang diibadati dengan benar itu hanya Allah. Bukan hanya sekadar mengatakan tidak ada yang diibadati. Yang diibadati banyak. Tetapi yang banyak diibadati selain daripada Allah itu tidak benar. Makanya ikhwatal iman, perlu kita luruskan. Perlu kita luruskan kembali ke makna la ilaha illallah ini. Terlepas dari tudingan dan fitnah, tidak mengenal toleransi, maka ikhwatal iman, bukan kita tidak bertoleransi. Apa yang tidak lebih dari toleransi yang diajarkan di dalam agama kita, di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi SAW. Pada apa yang dijelaskan oleh para ulama kita tentang nilai-nilai toleransi dalam kehidupan. Bahkan para ulama memiliki sebuah karangan yang membahas khusus tentang nilai-nilai toleransi ini. Lihat apa yang ditulis oleh para ulama. Ada buku Ahkam Ahli Zimmah. Bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang berbeda agama dengan kita diatur secara detail, secara rapi, yang menunjukkan makna toleran yang sesungguhnya. Jadi fitnah ketika dikatakan Islam tidak ada toleransi, intoleran, ini fitnah. Kalau kita berbicara tentang Islam, mari buka Al-Quran, mari buka sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW. Mengajarkan kepada kita bagaimana kita bertoleransi. Namun ikhwatal iman, ketika itu ada
dalam pembahasan agama kita berupa kebaikan yang harus kita sampaikan atau berupa kemungkaran yang harus kita ingatkan, maka Islam memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah ilmiah. Maka lihat ikhwatal iman, apa yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kita bisa menerima kalau seandainya kalimat dasar kita yang menjadi kalimat tauhid, gerbang kita memasuki agama kita ini, mengatakan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin, tidak ada ilah yang disembah secara hak, secara benar, illallah, kecuali Allah. Bagaimana kita bisa menerima paham apa ikhwatul iman yang menyatakan semua agama ini adalah benar, sama, apa pluralisme. Nah, ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum. Artinya kalau kita menganggap, berkeyakinan, berpemahaman, ada tertanam di benak kita ini faham pluralisme tadi, apa tidak gugur la ilaha illallah kita? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan senantiasa menuntun hati kita di dalam keistiqamahan di jalannya. Nah, ikhwatal iman, kembali kita kepada pokok bahasa. Maka makna daripada la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, yang artinya dalam bahasa kita kalau kita terjemahkan, tidak ada yang disembah dengan hak, dengan benar kecuali Allah. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kalimat ini yang dikatakan dengan kalimat tauhid. Lalu kemudian di dalam pembahasan abwab mukhtasara fil aqidah, setelah menjelaskan makna la ilaha illallah, maka kemudian dibahas bahwasanya la ilaha illallah, kalimat ini laha ruknan. Kalimat la ilaha illallah dia punya dua tiang. Kita semua tahu apa fungsi daripada tiang. Seperti dikatakan di dalam amaliyah kita, di dalam ibadah kita, bahwasanya as-salatu imaduddin, bahwasanya salat itu adalah tiangnya agama. Sama ketika kita mengatakan Islam, agama kita berdiri di atas 5 rukun. Rukun itu tiang. Yang makna daripada tiang atau rukun sama dengan ketika salat, ada rukun. Maka ikhwatul iman maknanya adalah apabila hilang salah satu dari rukun tersebut, ambruklah satu bangunan. Ini masjid kita yang megah, berdiri di atas tiang-tiang yang menyangga kokoh. Tapi ketika hilang salah satu daripada tiang, maka alamat bangunan itu akan roboh. Kalimat la ilaha illallah laha ruknan. Dia punya 2 rukun, 2 tiang. Yakni an-nafyu wal isbat. Rukun yang harus ada pada la ilaha illallah ada 2. Yang pertama an-nafyu. Apa itu an-nafyu? Dalam bahasa kita bermakna pengingkaran atau penafian. Rukun ini terdapat di dalam ungkapan la ilaha. Penafian terdapat pada ungkapan la ilaha, yang artinya
Kita mengingkari segala apa yang diibadati, mengingkari segala bentuk peribadatan. Ini rukun yang pertama. Makanya dikatakan la ilaha. Kemudian datang rukun yang kedua, yaitu al-isbat. Dalam bahasa kita berarti penetapan. Maka kalimat tauhid harus ada yang kita nafikan, yang kita tiadakan, dan harus ada bagian yang kita tetapkan. Kedua-duanya harus sejalan. Bagian yang kita nafikan atau bagian yang kita tolak, yang kita katakan tidak, adalah segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Cukupkah ini? Tidak. Harus ada ibadah yang kita tetapkan hanya untuk Allah. Tidak bisa hilang salah satu dari dua hal ini. Mari ikhwatal iman, saya contohkan untuk mendekati pemahaman. Orang Arab mengatakan wabil mithali tattadihul maqal. Orang Arab mengatakan dengan contoh itu akan lebih jelas bagi kita ungkapan atau statement sebelumnya. Kalimat la ilaha illallah harus ada dua hal ini. Menafikan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Kemudian harus ada penetapan ibadah hanya kepada Allah. Apa maksudnya ikhwatal iman? Kalau seandainya seseorang mengibadati selain Allah, dia tidak nafikan, dia juga beribadah kepada selain Allah, yang harusnya dia nafikan itu, tapi dia tidak nafikan, dia beribadah kepada selain Allah. Walaupun dia beribadah kepada Allah, nah, dia juga beribadah kepada Allah. Ikhwatal iman, apakah ini tauhid? Tidak. Karena inilah yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dahulu yang ditentang oleh Nabi SAW. Mereka mengibadati Lata, berhala. Mereka mengibadati Uzza. Walaupun juga mereka beribadah kepada Allah. Ikhwatal iman, orang jahiliyah dahulu tawaf. Orang jahiliyah dahulu juga berkurban. Orang kufar Quraisy dahulu mereka juga memohon, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berada di atas kapal, menerjang ombak, dihantam badai di tengah lautan, mereka ketakutan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah yang menceritakan dalam Al-Quran. Ketika mereka dalam kesulitan itu, da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Bagaimana munajat mereka? Bagaimana doa mereka? Mukhlishina lahuddin, ikhlas. Kalah doa kita, Pak. Tapi apa kata Allah? Walaupun mereka beribadah kepada Allah, tapi ini tidak mereka nafikan. Buktinya apa? Ketika mereka najau ilal bar, ketika mereka sampai di tepian, kembali ke darat, sudah hilang rasa cemas, dihempas gelombang, diterjang badai, selamat mereka sampai di tepian. Idza hum
musyrikun, kata Allah. Mereka kembali berbuat syirik. Rukun kedua ada, rukun pertama tidak. Mereka tidak menafikan peribadatan kepada selain Allah, kendati pun mereka beribadah kepada Allah. Tetap saja mereka ini adalah dinamakan orang-orang musyrik yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Baik ikhwatal iman, sudah mulai tampak oleh kita, dua rukun ini mesti ada. Menafikan segala peribadatan kepada selain Allah, kemudian beribadah kepada Allah semata. Baik. Contohnya orang musyrik tadi. Ini tidak ada. Karena mereka beribadah kepada selain Allah, menyembah Lata, menyembah Uzza, Manna dan yang lain. Hubal. Nama-nama berhala mereka. Rukun yang kedua ini ada karena mereka beribadah kepada Allah, mereka tawaf, ya, mereka berdoa mukhlishin lahuddin, kata Allah. Tapi tidak manfaat. Kenapa? Karena salah satu rukun hilang. Amruk. Baik. Kita lihat contoh yang sebaliknya. Ada orang yang tegak bagi mereka, ada orang yang tegak bagi mereka rukun yang pertama. Apakah dia mengibadati Lata? Enggak. Apakah dia mengibadati berhala? Enggak. Apakah dia percaya kepada khurafat, tahyul? Enggak. Apakah dia percaya kepada dukun dan yang lain? Tidak. Apakah dia percaya kepada ajimat-ajimat yang dikatakan oleh Nabi, man 'alaqa tamimatan faqad asyrak, orang yang menggantungkan memakai ajimat maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Apakah dia melakukan? Enggak. Berarti kalau dia tidak melakukan kesyirikan, tidak menyembah berhala, tidak memakai ajimat, tidak percaya kepada ramalan, tidak percaya kepada khurafat-khurafat, maka berarti tegak bagi dia apa Pak? Rukun yang pertama. Kenapa? Karena dia menafikan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Oke. Tapi dia tidak beribadah kepada Allah. Dia tidak sholat. Dia tidak puasa. Tidak beribadah kepada Allah. Apa tidak? Syirik tidak, ibadah pun tidak. Ada tidak gunanya? Ini ada pada dia, tapi ini tidak ada. Maka seorang mukmin harus tegak baginya dua rukun ini. Kalau ini saja tegak, ini tidak ada, sama dengan orang musyrik. Kalau ini ada, dia tidak percaya kepada tahyul khurafat, tidak ada. Tidak pernah mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Datar saja sama dunia. Saking datarnya sholat pun tidak. Juga tidak dikatakan dia adalah orang yang bertauhid. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, dua rukun ini harus tegak. Ada an-nafyu dan ada al-itsbat. Dia harus menafikan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu dia juga harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi dua rukun atau pokok dari kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah. Nah, ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Dua hal ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yang menjadi bagian penting. Seperti selalu dikatakan orang, yaitu dua sisi uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Dua sisi mata uang yang saling berhubungan. Menjadi bagian penting dari kalimat tauhid dan keimanan seorang manusia. Karena ini menjadi rukun. Dan apabila hilang salah satunya,
maka tidaklah dikatakan dia sebagai seorang yang beriman ketika dia tidak ada padanya rukun yang pertama. Bagaimanapun rukun yang kedua ada pada dia, tidak ada ubahnya ketika rukun yang pertama tidak ada. Ya, rukun yang pertama tidak ada, tetapi kemudian sama saja ketika seseorang hilang darinya rukun yang pertama, walaupun dia punya rukun yang kedua, tidak ada bedanya dengan orang yang walaupun dia punya rukun yang pertama, tapi hilang darinya rukun yang kedua. Karena dua hal ini saling membutuhkan, saling menyokong. Makanya dikatakan ini adalah bagian dari rukun la ilaha illallah. Ikhwatal iman. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan kalimat ini, la ilaha illallah adalah miftahul jannah. La ilaha illallah itu adalah kunci surga. Para ulama mengatakan, wa ma min miftahin illa walahu asnan. Lihat kunci. Kunci yang kita miliki. Maka kunci itu memiliki gerigi. Dengan gerigi itulah kita membuka. Makanya ini kemudian ikhwatal iman, pada pembahasan kita selanjutnya adalah bagaimana kita membahas gerigi dari kunci surga ini. Itulah yang ada di dalam pembahasan syarat daripada la ilaha illallah, agar kunci kita yaitu la ilaha illallah itu berfungsi dan bisa membuka surga untuk kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waktu juga yang membatasi kita ikhwatal iman. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.